Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Septianingsih Budiman. Saya dari Prodi Teologi STT Rumah Murid Kristus. Saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal sehubungan dengan tugas mata kuliah Intisari Alkitab. Alkitab ditulis oleh 40 penulis, memiliki satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Di dalam Alkitab terdapat dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani terdiri atas 39 kitab, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Kitab Taurat, Kitab Sejarah, Kitab Puisi, dan Kitab Nabi-Nabi. Berikut Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani terdiri dari 27 kitab yang dibagi juga menjadi 4 bagian, yaitu Kitab Injil, Kisah Rasul, Surat-surat, dan Kitab Wahyu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsip Alkitab, di mana akan dijelaskan dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu dengan menggunakan akronim C7SY atau dikenal dengan C4 tambah 3SY. C. Ciptaan. Pada saat kita bercerita tentang ciptaan, di mana pada masa Tuhan menciptakan bumi, langit, serta isinya, Tuhan juga menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian juga menceritakan di mana manusia jatuh dalam dosa pertama karena tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang. Dalam Kejadian juga ada Injil pertama, keluarga pertama, dan pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama terjadi pada saat Kain dan Habel. Di sini juga terjadi tentang banjir dan pelangi, di mana banjir merupakan air bah dan pelangi merupakan janji Tuhan. Itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dalam Kitab Kejadian ada juga Menara Babel. Bagian yang kedua merupakan akronim angka 7 atau yang dikenal dengan 4 tambah 3, di mana 4 yaitu tokoh penting dalam Alkitab, sedangkan 3 yaitu 3 peristiwa. Tokoh 4 yang terpenting dalam Alkitab yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Sedangkan 3 yaitu di mana anarki, kerajaan, dan pembuangan. Kita akan membahas satu persatu tokoh penting dalam Alkitab, mulai dari Abraham. Abraham kurang lebih ada dari 2000 tahun sebelum Masehi. Pada waktu kita berbicara tentang Abraham, maka kita akan melihat dalam Kitab Kejadian pasal 12 sampai 36, di mana panggilan Abraham tentang tanah, benih, berkat. Ishak, Ismail, Yakub, Esau, dan 12 suku. Setelah Abraham, sekarang kita akan masuk ke dalam tokoh kedua, yaitu Yusuf. Di mana Yusuf kurang lebih ada dari 2000 tahun sebelum Masehi. Yusuf ada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kita akan membuka di Kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 45, di mana dalam Kejadian 37 bagaimana Yusuf dijual, dan dimulai dari sinilah kita melihat adanya perbudakan dan masa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Setelah itu kita akan masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Musa. Ada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bisa kita lihat dalam Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam kitab ini kita akan melihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adanya sebuah Taurat yang diberikan pada bangsa Israel setelah Musa turun dari Bukit Sinai. Setelah itu kita akan melihat moral sipil upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita akan melihat Kades Barnea, di mana adanya mata air dan 12 pengintai. Karena tidak ketaatan bangsa Israel,
yang membuat mereka terjebak di padang gurun selama 40 tahun, dan disinilah mereka mendapatkan 5 khotbah, di mana 5 khotbah terdapat perjanjian tanpa syarat. Sekarang kita ke tokoh keempat, yaitu Yosua. Yosua ada sekitar kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Yosua merupakan penerus Musa yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di sini kita akan melihat bagaimana adanya Yeriko atau Ai. Ini kita akan melihat tanah mulai dibagi, tetapi Yosua meninggal tanpa seorang pengganti. Dan disinilah kita akan melihat pemberontakan yang disebut dengan anarki. Anarki dimulai pada kitab Hakim-Hakim. Kita bisa melihat dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu Otniel, Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11. Ehud, Hakim-Hakim 3 11 sampai 29. Deborah, Hakim-Hakim 4 sampai 5. Gideon, Hakim-Hakim 6 sampai 8. Yeftah, Hakim-Hakim 11 12 sampai 7, dan Simson, Hakim-Hakim 13 sampai 16. Setelah kita membahas tentang anarki, kita akan masuk ke masa kerajaan. Kerajaan ada sekitar kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Kita bisa membuka Alkitab kita dalam 1 dan 2 Samuel, 1, 2 raja-raja. Di sini menceritakan tentang 3 raja, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Akan tetapi karena ketidaktaatan Saul, maka dia digantikan oleh Daud. Dan setelah masa tua Daud, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Di masa ini bisa kita lihat bagaimana Salomo setelah tua dan membutuhkan seorang pengganti, maka terjadilah sebuah konflik, yaitu kerajaan terbelah dua, yaitu utara Israel 10 suku, 12 Yerobeam, 200 dan Asyur. Sedangkan bagian selatan adanya Yehuda 2 suku, 20 Rehabeam, 350 dan Babel. Selanjutnya kita akan masuk pada peristiwa pembuangan. Ada sekitar kurang lebih 500 sebelum Masehi. Di sini kita akan melihat bagaimana mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Adanya 3 kali perjalanan 10 sampai 50 tahun. Dalam pembuangan, kita akan melihat orang-orang yang dipakai Tuhan, yaitu Zerubbabel, Ezra, dan Nehemia. Sekarang kita akan masuk ke akronim selanjutnya, yaitu S dan Y, di mana kita kenal S adalah masa senyap dan Y adalah Yesus. Masa senyap terjadi antara kitab Maleaki dan Matius, yang terjadi pada tahun kurang lebih dari 500 sebelum Masehi. Di sini Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan bangsa Israel pada waktu itu. Setelah itu, kita masuk ke akronim, yaitu Y adalah Yesus. Yesus ada pada Perjanjian Baru. Awal pertama, di sini adanya hidup, adanya salib, adanya gereja, adanya kitab Injil, bagaimana tentang fakta dan teologi, adanya kisah rasul, sejarah gereja, dan surat-surat, adanya isu-isu gereja, dan bisa kita lihat dalam Wahyu bagaimana menceritakan tentang masa kekekalan yang ditulis oleh Yohanes pada waktu dia ada di Patmos. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya ceritakan, kiranya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita agar kita tidak salah menggunakan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih.